Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan mengerjakan aplikasi Dapodik ya. Nah, setelah diinstal, silahkan kawan-kawan buka aplikasi Dapodiknya. Bagi kawan-kawan yang belum menginstal, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Linknya ada di bawah. Nah, selanjutnya silahkan kawan-kawan login dengan mengklik masuk. Nah, tampilan awal Dapodik akan seperti ini. Ini kita klik tutup saja. Di sini langsung terlihat ya, kepala sekolah PLT belum dipilih, bersedia menerima BOP, jawabannya masih tidak ya. Dan di sini akunnya belum terverifikasi. Nah, menurut informasi dari Dinas Pendidikan, silahkan dikerjakan dulu. Nanti setelah selesai baru kita urus yang seperti ini. Sama dengan GTK, kalau kita klik menu GTK, ini guru juga belum terverifikasi akunnya, masih ada tombol merahnya. Begitu juga dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dia masuk ke tendik ya, tenaga pendidik. Nah, ini juga belum. Jadi kita kerjakan dulu. Nanti setelah selesai sampai rombongan belajar, baru kita urus yang seperti ini. Oke, baik kawan-kawan sekalian, kalau kita klik beranda, di sini ada kewajiban kita untuk mengisi ya kesiapan sekolah kita di masa pandemi COVID-19. Jadi pertama, silakan kawan-kawan buka e-form. Nah, maka di sini akan ada pilihannya. Silakan masukkan NPSN, kemudian nama satuan pendidikannya apa, kabupatennya apa, provinsinya apa. Nah, di sini ada pertanyaan ya, toilet bersih tersedia atau tidak tersedia. Kalau kawan-kawan jawab tidak tersedia, maka tuliskan tindak lanjutnya di sini apa. Nah, adapun di sini pilih file ya. Yang dipoto itu adalah gambar toiletnya. Jadi silakan kawan-kawan upload foto toiletnya. Kita klik pilih file. Nah, JPEG juga bisa ya. Jadi silakan kawan-kawan upload foto toilet bersih, maksimal besar filenya itu 1 MB. Begitu juga dengan sarana cuci tangan. Silakan dijawab tersedia atau tidak tersedia, kemudian upload fotonya. Jika tidak tersedia, dijawab. Intinya jika jawaban kawan-kawan tidak tersedia, maka tindak lanjut ini wajib diisi ya. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi silakan upload foto yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jika sudah selesai, kemudian silakan klik submit. Yang kita klik tutup. Nah, setelah itu silakan kawan-kawan klik menu sekolah. Nah, di menu sekolah ini ada bagian atas dan ada di bagian bawah. Silakan kawan-kawan edit dulu di bagian atasnya. Nah, tahu ada perubahan yang terjadi. Silakan diisi nomor MPP, kemudian nomor rekening bank ya, jangan salah satu angka pun. Nah, kemudian silakan dilengkapi ya. Nah, setelah dilengkapi, kemudian jangan lupa diklik simpan. Nah, setelah kita klik simpan di bagian atas, di bagian bawahnya juga ada tab-tab yang harus kita isi. Pertama, kita isi dulu data rinci PAUD. Kategori TK apa, fasilitas layanannya kepada lembaga lain. Isi pencatatan hasil DDTK, sistem rujukan DDTK. Ya, ini diisi ya. Ini berkaitan dengan kerjasama dengan puskesmas ya. Silahkan diisi. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita ke tab berikutnya, data periodik 2020-2021. Waktu penyelenggaraan diisi, sumber listriknya, daya listriknya berapa watt. Kemudian waktu ketersediaan listrik, bersedia menerima BOP, maka di sini kita jawab ya.
kalau kita bersedia menerima BOP. Dan ini nanti akan berpengaruh di jawaban di beranda tadi ya. Kemudian akses internetnya, kemudian akses internet alternatif. Nah, jika sudah diisi ya, silahkan kita klik simpan. Itu juga dengan sanitasi. Nah, silahkan kawan-kawan isi semua sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing ya. Itu juga dengan kepanitiaan sekolah. Nah, kalau yang tampilannya seperti ini, kawan-kawan tinggal klik tambah, kemudian klik simpan ya. Jangan lupa klik tambah, klik simpan. Kalau sudah berisi secara otomatis, kawan-kawan tinggal klik ubah saja. Nah, silakan yang tab-tabnya ini kawan-kawan isi sesuai dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Kalau yayasan itu biasanya langsung otomatis terisi otomatis ya. Kalau mau ditambah ya silahkan diklik tambah, kalau mau diubah ya silahkan diklik ubah, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke beranda. Dan pastikan di sini bersedia menerima BOP-nya berubah menjadi ya. Nah, kita coba. Tadi dia di menu data periodik. Nah, ini kita klik simpan. Bersedia menerima BOP, dan dijawab ya. Kemudian kita klik beranda. Kalau masih jawabannya tidak, di refresh saja atau tekan F5 atau klik ini. Ya, maka jawabannya sudah berubah menjadi ya. Nah, tinggal kepala sekolah, nanti kita kerjanya di GTK. Nah, perlu juga kawan-kawan ketahui bagi sekolah yang baru mengganti izin, yang selama ini mungkin izinnya dari dinas. Nah, yang sudah berubah izinnya menggunakan OSS. Nah, di sini izinnya ini ya tidak bisa kita ganti. Maka untuk merubah data yang tidak bisa dirubah ini, silakan kawan-kawan buka situsnya yaitu perpalsp.data.kemdikbud.go.id ya. Nah, silakan kawan-kawan buka situsnya, kemudian login. Nah, username dan passwordnya itu yaitu username dan password yang kawan-kawan daftarkan di sdmdata.kemdikbud.go.id ya. Jadi username dan passwordnya itu adalah username yang didaftarkan di sini waktu kawan-kawan pertama kali registrasi di sdmdata.kemdikbud.go.id. Jadi silakan masukkan username dan passwordnya, kemudian kita klik login. Kemudian klik menu, selanjutnya klik pengelolaan, kemudian klik perbaikan data. Nah, silakan kawan-kawan ganti SK-nya sesuai dengan SK yang terbaru. Ya, begitu juga dengan alamatnya, ya, mana tahu ada yang kurang. Tapi untuk NPSN dan nama sekolah ini tetap tidak bisa kita ganti. Ya. Jadi silakan diganti. Mana yang perlu diganti, kemudian di-upload dalam bentuk PDF ya, SK yang diganti di sini. Nah, setelah itu kita klik simpan. Baik, setelah menu sekolah selesai kita isi, maka lanjut ke menu Sapras. Nah, di menu Sapras ini ada 3 menu: tanah dan bangunan, ruang, dan alat angkutan dan buku. Pertama kita klik dulu tanah dan bangunan. Akan ada muncul tanah. Kalau mau ditambah silakan, kalau mau diedit tinggal diklik, kemudian kita klik ubah. Silakan kawan-kawan isi sesuai dengan permintaan, nomor sertifikat, panjang, lebar, luas, pemilikan. Nah, ini dipilih milik sendiri. Kalau milik, kemudian keterangan silakan diisi milik sendiri jika milik sendiri,
ataupun diisi yang lain sesuai dengan status dari kepemilikan ini. Setelah itu silakan diklik simpan. Setelah tanah kita simpan, maka di bawahnya akan ada menu bangunan. Sama juga dengan tanah, kalau mau ditambah ya silakan ditambah. Jenis prasarananya apa, bangunan. Pilih namanya, panjang, lebar, luasnya, pemilikannya, nilai perolehannya berapa, kemudian jumlah lantainya, tahun dibangun berapa, keterangan bangunannya apa, kemudian tanggal SK pemakainya kapan. Jika sudah, diklik simpan. Nah, jika kawan-kawan tidak mau menambah, tinggal klik ubah saja. Nah, isi panjang dan lebarnya, kemudian luasnya, status kepemilikannya, kemudian nilai perolehan saat pertama kali dibangun berapa juta, jumlah lantainya, tahun dibangunnya, keterangan bangunannya silakan dipilih milik sendiri. Kemudian tanggal SK pemakai ini disesuaikan dengan tanggal IMB, izin IMB-nya. Nah, kalau belum ada punya IMB, silakan aja diisi tanggal saat pertama kali dipakai. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini keterangannya, tanggal SK izin mendirikan bangunan mulai digunakan. Ya. Jadi jelas ya, ini diisi kalau punya IMB, diisi dengan tanggal SK IMB-nya dari Dinas Perizinan. Kalau tidak ada tanggal, kalau belum punya IMB, silakan ini diisi tanggal pertama kali bangunan digunakan. Jika sudah, diklik simpan. Nah, setelah itu jangan lupa kawan-kawan klik kondisi. Nah, di sini silakan diisi kondisi bangunan ya. Fondasinya berapa persen, kemudian strukturnya juga berapa persen jika ada kerusakan ya. Nah, kerusakan atap silakan diisi berapa persen. Kebetulan karena saya sekolah baru, maka saya isi sini tidak ada kerusakan ya. Nah, dak beton bukan dak dan tidak memiliki atap. Ini dak beton ini di checklist kalau bangunannya bertingkat ya. Tapi kalau bangunannya tidak bertingkat, maka pilihannya itu bukan dak. Jadi dak beton ini khusus bangunan yang bertingkat ya. Nah, jika sudah kawan-kawan isi persentase kerusakannya di sini, maka jangan lupa diklik simpan dan tutup. Oke, jadi di menu bangunan ini yang dikerjakan itu ya, diklik tambah jika mau ditambah, kalau tidak tinggal diklik ubah. Selanjutnya diklik kondisi. Nah, dihasilkan dari blok grant. Ini kalau kawan-kawan pernah dapat bantuan blok grant ya. Kalau tidak usah. Jadi hanya 1, 2, dan 3. Nah, jika tanah dan bangunan sudah kita kerjakan ya, kemudian kita masuk ke menu ruang. Nah, di menu ruang itu ada ruang kelas, ruang capsek dan guru, dan ruang penunjang. Nah, ini adalah ruang-ruang yang penting ya. Jadi kalau kawan-kawan tidak memiliki ruang guru, itu wajib diadakan ruang gurunya ya. Ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang kelas ini menjadi ruangan wajib. Kalau ruang guru tidak ada, maka nanti di validasi ini dia tidak mau divalidasi. Jadi walaupun tidak ada ruang guru, ya wajib diadakan ya. Sekarang kita masuk dulu ke menu ruang kelas. Kalau mau ditambah, silahkan diklik tambah ya, klik jenis sarananya apa, ruang teori atau kelas, bangunan yang ada di tanah tadi ya, itu otomatis terisi. Kode ruangnya silahkan diisi, nama ruangnya apa, registrasi ruang ini boleh dikosongkan, lantai keberapa, panjang lebar, luas ruangnya, kapasitas orangnya berapa orang, luas plasternya berapa, luas plafonnya berapa, luas dinding, luas daun jendela, luas daun pintu, panjang kusen, luas tutup lantai ya. Kemudian luas instalasi, jumlah instalasi listrik, panjang instalasi. Nah, ini silakan kawan-kawan isi. Yang mau tidak mau operator sedikit membawa meteran lah untuk menghitung luas-luasnya.
Jika sudah kawan-kawan isi, silahkan diklik simpan. Ini adalah contoh dari pengisian ruangan saya. Misal saya ambil di ruang TKB. Kalau kawan-kawan yang merubah, tinggal klik ubah saja. Ini dia contohnya, kode ruang TKB, nama ruang kelas TKB, lantai ke-1, panjangnya 5 meter, lebar 5 meter. Nah, kapasitasnya itu bisa 20 orang, 20 anak satu ruangan. Luas plasternya disamakan dengan luas ruang. Nah, ini panjang kusen ya, di bawah dalam satuan meter ya. Nah, panjang kusennya 90 cm ya, maka dibuat 0,9 karena satuannya ini meter ya. Nah, luas finish KPJ ini kusen, pintu, dan jendela ya, KPJ itu kusen, pintu, jendela. Kalau saya jumlahkan saja nih, luas kusen ini, luas dalam jendela, luas pintu, dan luas kusen. Jumlah yang 3 ini diletakkan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada petunjuk yang jelas ya. Nah. Oke, jika sudah kawan-kawan isi, silahkan saja diklik simpan. Nah, setelah ruangan-ruangan ini kita isi detailnya, jangan lupa diklik kondisi ruang. Nah, silahkan diisi persentasenya berapa kerusakannya. Lagi-lagi saya isi tidak ada kerusakan di instalasi listrik dan instalasi air. Karena masih bangunan baru ya, tidak mungkin rusak ya persentasenya. Jika sudah diisi, silahkan diklik simpan dan tutup. Oh ya, nah di keterangan ya silakan isi keterangan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, pecah, kalau kaca, keterangan pintu, rusak, engsel goyang, nah, terserah ya. Jika sudah diklik simpan dan tutup. Nah, jadi di setiap ruangan ini harus diklik kondisi ruangan. Begitu juga dengan ruang campsite guru ya. Silahkan ditambah, prosesnya sama dengan ruang kelas ini. Begitu juga dengan ruang penunjang. Nah, ruang penunjang ini silahkan dimasukkan ruang-ruangan yang ada di sekolah kita ya. KS, kamar mandi siswa, ruang sirkulasi. Nah, itu silahkan dimasukkan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Dan jangan lupa lagi-lagi jika sudah ditambahkan, diklik kondisi ruangnya. Ini wajib diklik ya kawan-kawan, di setiap ruangan itu wajib diklik kondisi ruangannya. Nah, nanti dia tidak mau divalidasi kalau ini tidak kita klik. Nah, setelah ruangan kita selesai, kita isi ya. Kemudian kita masuk ke alat angkutan dan buku. Nah, di menu alat, kawan-kawan tinggal masukkan semua alat yang ada di setiap ruangan yang kita buat di menu ruang tadi. Masukkan semua alat-alatnya ya. Caranya tinggal klik tambah, kemudian silakan diklik jenis sarana. Nah, di sini kita ketikkan saja, misal kita mau masukkan lemari ya, lemari, maka akan keluar semua nama-nama lemari yang tersedia di database-nya. Misal lemari penyimpanan ya, di ruang mana, kita buat di kelas TKA, namanya apa, lemari tugas siswa misalkan. Spesifikasinya apa? Nah, spesifikasi ini diisi dari bahan dasarnya. Kalau dia kayu ya kayu, kalau dia plastik ya plastik, dan kalau dia besi ya besi, dan kalau dia barang elektronik ya buat aja elektronik, seperti itu ya. Kepemilikannya ini wajib diisikan barang-barang yang milik sendiri ya, jangan barang yang sewa, pinjam, bukan milik, diisikan juga di sini ya. Nah,
nanti repot ya, barangnya udah diambil orangnya kalau yang 3 ini ya, tapi masih ada juga di tempat kita ya kan. Makanya kita isi dengan kepemilikan itu yang barang yang milik sekolah sendiri ya, bukan dari barang sewa, pinjam atau bukan milik. Kemudian kita klik simpan, maka dia akan masuk sesuai dengan ruangan yang kita pilih tadi ya. Nah, setelah semua barangnya masuk, kita tinggal klik saja salah satu barangnya. Semua nanti dilakukan ya, klik barangnya, kemudian di menu aksi kita klik periodik 2020-2021. Nah, jumlahnya berapa? Misal ini tadi saya masukkan LCD, jumlahnya berapa? 1. Layak pakai tidak? Kalau layak klik naik, kalau tidak layak klik tidak naik. Dan kita klik simpan. Nah, makanya di sini dimasukkan hanya 1 barang ya. Kalau fungsinya sama, itu dimasukkan 1 saja. Nanti menentukan jumlahnya berapa itu di sini, di menu aksi, di menu periodik ya. Contoh di sini saya masukkan meja siswa ya. Kan 1 saja di sini meja siswa, tapi begitu kita klik menu aksi periodik, nah meja siswa itu ada 20. Nah, jumlahnya kita isikan di sini. Jadi tidak terlalu banyak di sini meja siswa sampai 20, tidak ya. Tentukan jumlahnya itu di menu aksi dan menu periodik. Nah, jadi silakan di setiap ruang kawan-kawan masukkan semua barang yang ada di dalamnya ya, termasuk kamar mandi siswa, walaupun hanya isinya itu cuma tempat air sama gayung sama sikat lantai ya, itu dimasukkan juga. Ruang KS ya, kamar masukkan. Nah, jika semua barang sudah dimasukkan, sekali lagi jangan lupa diklik centang barangnya, kemudian diklik menu aksi, kemudian diklik periodik. Nah, begitu juga untuk angkutan atau ada kendaraan di TK-nya ya kan, silahkan ditambah. Oke, begitu juga dengan menu buku. Menu buku ini kalau di depodik sebelumnya kan kawan sudah isi, maka ini akan otomatis terisi ya. Jadi kita tinggal diklik ubah aja dan disesuaikan pengisiannya dengan buku yang ada. Nah, setelah menu tanah, ruang, dan alat angkutan selesai kita kerjakan, maka kita masuk ke menu GTK. Nah, silakan diklik menu guru. Untuk menu guru ini kita tidak bisa merubah data guru ya. Nah, data guru itu nanti rubahnya di menu GTK ya. Kalau kita buka ada Dapodik Dasmen. Nah, ini silakan diaktifkan ke dinas masing-masing, manajemen sekolah dan individual GTK. Nah, jadi nanti GTK guru punya user dan passwordnya masing-masing, sumbernya itu dari sini ya. Nah, kalau punya saya, begitu kita login itu masih muncul gagal. Kalau kawan-kawan muncul seperti ini silakan hubungi dinas kabupatennya masing-masing agar diaktifkan atau direset ulang sama mereka, sehingga nanti kita memberikan username dan password itu di ini, kemudian nanti guru akan login menggunakan username dan passwordnya di ptkdatadik.kemdikbud.go.id di sini ya. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa merubah data guru. Nah, buktinya kalau kita klik ubah, nih kita ketikkan aja lah kode pos, kemudian kita klik simpan. Nah ya, akan muncul pesan error, perubahan datanya dapat dilakukan oleh GTK yang bersangkutan. Nah, jadi ini harus aktif dulu dan PTK
harus berubah datanya di sini. Nanti di sini akan otomatis berisi datanya. Ya. Jadi kalau statusnya masih merah seperti ini, ya, kita belum bisa merubah data guru, kecuali kalau mau diklik penugasan. Nah, itu silakan diklikkan tanggal surat tugasnya, TMT surat tugasnya kapan, kemudian keaktifannya silakan dicentang. Kemudian kawan-kawan silahkan diklik simpan dan tutup. Kalau gurunya keluar, nah ini diisi keluar karena apa, tanggal keluarnya kapan, ya tinggal disimpan dan tutup. Nah jadi kita hanya bisa mengisi penugasan saja di menu guru ini. Untuk merubah datanya itu guru yang bersangkutan di data pokok pendidikan ini. Jadi ini harus aktif dulu ya, SSO Dapodiknya harus aktif dulu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau muncul seperti ini silakan hubungi dinas kabupatennya masing-masing untuk diaktifkan atau direset oleh dinas kabupaten. Nah setelah guru ya kita tentukan penugasannya, kemudian kita klik menu Tendik. Sama juga kalau kepala sekolah itu masuk ke menu Tendik ya, sama juga dengan operator itu masuk di menu Tendik. Nah di sini juga belum terverifikasi ya. Jadi kita hanya bisa melakukan penugasan. Penugasan, ya silakan diisi tanggal tugasnya kapan, TMT-nya kapan, kemudian dicentang semua, kemudian kita klik simpan dan tutup. Karena Ibu Edmi Ernawati ini kepala sekolah, maka kita klik ubah. Kita tentukan dia sebagai kepala sekolah dulu ya. Nah langsung saja kawan-kawan klik tanda panah ini dan silakan diklik tugas tambahan. Nah kemudian silakan diklik tambah. Nah di sini pilih kepala sekolah kan, kemudian ruangannya kosong, masukkan nomor SK-nya. Nomor SK-nya tantap saja. Nah, TMT-nya kapan ya, tanggal mulai tugasnya kapan, kita buat saja tanggalnya. Tab. Nah TST ini ya itu diisi tanggal selesai tugas ya. Jadi kalau dia masih bertugas ya ini jangan diisi ya kan? Kosongkan saja. Nah setelah kita isi semua kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita klik beranda, maka seharusnya kepala sekolah sudah terpilih ya. Nah nih kan kepala sekolah sudah terpilih menjadi nama Ibu Edmi Ernawati ya. Jadi bagi kawan-kawan yang tadi kepala sekolahnya belum terpilih ya, silakan klik menu Tendik, kemudian diklik nama kepala sekolahnya, kemudian klik ubah. Kemudian di sini klik tugas tambahan dan silakan ditambah tugas tambahnya sebagai kepala sekolah, masukkan nomor SK, TMT-nya ya, maka disimpan, maka secara otomatis di beranda kepala sekolah akan sudah terpilih dengan nama PTK yang kita pilih. Oke ya kawan-kawan, itu dulu untuk saat ini ya, untuk mengerjakan Dapodik, menu sekolah, menu Sapras dan menu GTK. Nanti ke depan kita akan buat peserta didik dan rombongan belajar. Mudah-mudahan 3 menu ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengetahuan bagi kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, dan share, dan jangan
lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.